Hai, apa kabar? Sekarang kita akan membuat gamis anak tumbuk 3 dengan lengan rembel. Pertama, kita siapkan polanya dulu. Cukup pola badan depan, belakang, dan lengan aja ya. Lanjut kita potong pola bagian depan. Lalu kita potong bagian belakang. Kalau belakang itu dikasih sisaan kain nanti buat resleting ya. Setelah itu kita potong lengannya juga. Karena ini lengan karet, itu dilebihin ya itu. Lebarnya sama panjangnya kita lebihin buat karet. Biar nggak nyincing-nyincing. Kalau kita paskan lengan nanti akan nyincing-nyincing, mudah ke atas ya. Jadi kalau lengan karet, kasih lebihan. Nah, lalu ini kain panjang ini buat badan bawah ya, yang tumbuk-tumbuk itu. Nah, seperti itu kita motongnya. Lalu kita buat itu buat tali. Jadi potongannya itu ada tali bagian depan, belakang, lengan, dan bagian bawah rok yang tumpuk. Tuh, itu layer 1, cuma 1 lembar. Yang layer 2 ada 2 lembar. Yang layer 3, 3 lembar. Adapun panjangnya menyesuaikan badan yang pemilih baju. Pertama-tama untuk menjahit kita jahit talinya dulu ya. Kita bikin talinya dulu, tali pinggang ini. Panjangnya juga antara 50 sampai 75, terserah. Setelah kita balik, kita pasang tali pada badan. Kita taruh di badan kiri kanan. Lalu kita jahit badan depan dan belakang, bahunya dulu. Setelah bahu samping bawah ketiak itu, lengannya juga kita bikin ya, itu diopras. Di video saya yang lainnya udah ada pembuatan lengan kerut, jadi ini langsung saya bikin video langsung jadi ya. Tuh caranya bikin nanti langsung jadi. Lebih detailnya ada di video saya yang cara membuat lengan kerut. Nah, layer 1, layer 2, layer 3. Panjangnya kalau diurutkan seperti itu, kita buat yang paling atas agak pendek, kedua panjang, ketiga lebih panjang lagi. Ini yang buat layer 1 kita jahit dulu. Kita pasang pada badan. Kita ganti sepatu biasa. Tadi kan waktu ngerut pakai sepatu kerut, lalu kalau jahit ya pakai sepatu biasa lagi. Nah, kita pasang pada badan tadi yang udah kita jahit. Sambil menata agar tidak ada yang kelipat. Nah, seperti itu. Lalu lengannya juga kita kerut dikit saja biar nggak polos-polos ya atasnya. Kita kerut, lalu kita pasang pada badan. Kita kerut lengan kiri kanan, kita pasang pada badan tadi. Kita masangnya dari dalam langsung. Kalau
belum pas, bisa kita kasih jarum pentul atau kita celujur. Tapi kalau begini, kalau ada kerutnya begini lebih mudah jadi bisa langsung. Nanti kalau ada kelebihan kerutnya bisa kita jahit di kerutan. Sambil nata-nata. Kalau kita masang lengan, kita nata juga. Nanti pas enggak lingkar lengan sama badannya. Kita pasang kiri kanan. Sambil mengatur pasnya lengan. Nah, setelah itu kita pasang lengan satunya lagi. Nah, dari dalam jangan lupa atas bawahnya ya. Kadang kalau kita nggak teliti, kadang ada kalanya kebalik. Nah, kita pasang lagi lengan satunya. Ini biasanya dikasih kerut itu minta dilebihkan lengannya karena biar bajunya bisa dipakai ke lama. Nah, setelah kita pasang lengan, kita pasang biru yang bawah satu layer, lalu kita pasang resleting dulu. Kita ganti sepatunya, sepatu resleting, lalu kita pasang. Setiap awalnya jangan lupa di bolak-balik jahitannya ya, biar nggak cepet membuka, biar kuat. Nah, begitu. Kita pasang jarak 3 cm dari samping. Lalu kita pasang sampingnya lagi. Kita tandai dulu yang belahannya biar kiri kanannya sama. Lalu kita pasang sebelahnya lagi. Ini usahakan memakai sepatu resleting ya. Biar mempermudah kita menjahit. Kalau nggak pakai sepatu resleting biasanya jahitannya nggak bisa mepet. Kalau ada sepatu resleting bisa mepet. Jadi ini mempercepat pekerjaan kita. Nah, setelah selesai, kita ganti sepatu sisi. Kita pepet. Ini cara saya ini cara yang paling mudah. Kalau kita jahit bawahnya dulu, biasanya kan ada misli. Kalau begini kan, biasanya malah lebih penak. Lebih mudah. Nah, setelah kita pasang resleting, kita pasang yang layer selanjutnya, bawah itu. Nah, seperti itu panjangnya kita bikin yang bawah paling panjang. Kita sambung dulu buat layer yang kedua. Tadi kan ada 2 lembar. Jadi kita sambung. Biar membentuk lingkaran nggak putus ya itu kita sambung. Lalu ini yang layer yang ketiga kita sambung juga. Jadi waktu nyambung semuanya disambung begitu. Yang layer 3 ada 3 layer. Atau kalau mau lebih ya silahkan karena ini pasnya kain cuman itu. Jadi saya bikin 3 saja. Kalau mau lebih banyak malah lebih bagus. Nah kita sambung sampai keliling. Sampai mupeng. Kita sambungkan itu ada 3 layer. Kita sambung dulu. Setelah kita sambung yang layer kedua dan ketiga,
Kita ganti sepatu kerut lagi. Lalu kita kerut. Kerutnya itu menyesuaikan panjangnya kain ya. Bisa lebih banyak atau lebih sedikit tergantung adanya kain. Kita kerut yang layer kedua dan ketiga. Kita kerut seperti itu. Kalau yang saya tahu sepatu kerut ada dua, itu yang ada seperti bautnya ya. Ada juga yang ada lubangnya, itu juga sepatu kerut. Jadi ada macam-macam sepatu kerut. Setelah kita kerut, kita paskan dan kita jahit, kita pasang. Sambil mengukur, nanti kalau ada kelebihan kain, kerennya kita tambah. Kita masukkan waktu kita nata. Waktu masang kerut, jangan lupa ini ditata biar enggak ada yang kecebit. Nah, kita tata kain atas dan bawahnya. Ini pemasangan yang kerut kedua ke kain yang pertama tadi. Kita lakukan sampai keliling, sampai selesai. Sambil menata seperti itu ya. Ini karena agak panjang kain yang dikerut, jadi kita harus masukkan waktu menata biar nggak kelebihan kain di akhir. Perhatikan cara memasangnya. Nah, lalu setelah kita pasang yang kedua, kita pasang yang layer ketiga. Jika pas, kita bisa langsung memasang. Jika ada kelebihan, kita bisa masukkan seperti itu. Sedikit demi sedikit. Nah, kita lakukan sampai selesai. Setelah seperti itu, kita obras. Tuh bagian itu kita obras semua. Yang bawah sendiri kita obras. Biar enggak dreaded ya. Itu jerawat-jerawat kainnya biar kepotong dan rapi. Kita obras sampai selesai. Setelah kita obras, kita lipat bawahnya. Saya persingkat videonya, kita lipat bawahnya. Ini tadi kan kerah belum dipelipit ya, belum dikasih kerah. Ini saya buat pelipit aja. Kita motong kain serong. Kira-kira 2,5 cm atau 3 cm panjang. Ini untuk mencegah melintir. Ini pun serongnya tidak begitu serong ya, jadi nanti kadang hasilnya kurang maksimal. Kalau kita bikin kain lurus nanti malah meluntir. Ini kain serong biar nanti hasilnya bagus, kita bikinkan serong. Begitu cara melipitnya. Cara melipit kerah. Kita jahit sekitar 1 sepatu dari luar. Nggak usah banyak-banyak ya, nanti biar nggak usah dicekit bisa. Kalau kita jahitnya 1 cm, kita harus menyekitnya, menggunting kecil-kecil. Tapi karena ini saya jahitnya cuma 1/2 cm, jadi nanti bisa langsung kita balik. Lalu ini kita lipat dari dalam, kita lipat seperti itu, kita jahit dari dalam. Jadi sambil menata, kita lipat. Tuh sampai ujung ke ujung. Nah,
Nah, sudah jadi. Seperti ini jadinya ya. Gamis rempel 3 dengan lengan kerut. Terima kasih.